saya mengutip data dari Kementerian Perhubungan, Pak, di tahun 2018 itu terjual 2.500 kendaraan listrik roda 2. Kemudian 2019 4.500, 2020 5.400, di 2021 itu 12.460 unit, Pak. Jadi di dalam track tahun yang lalu itu terjadi pelonjakan 100%, dan saya dengar-dengar tahun ini proyeksinya juga sekitar pertambahannya sekitar kurang lebih menjadi 30.000 unit. Jadi cukup banyak sekali secara persentase di pasar ini untuk kendaraan EV. Namun Mhm. dibanding dengan internal combustion engine yang jumlahnya setahun dijual 7 juta unit di Indonesia, tentunya angka ini bahkan belum sampai 1%-nya. Jadi Mhm. peluangnya itu demikian besar, sehingga saya rasa ini cukup menarik ya, pasarnya cukup besar, kemudian playernya juga sudah kebanyakan mulai merakit di dalam negeri. Jadi ini adalah produk dari Indonesia sendiri, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu kami dari grup MCAS Integrasi TBK dan juga tadi Si Cepat dan NSCX, kami juga memasuki di bisnis ini, Pak. Mhm. Nah, terjadi kenaikan utamanya mungkin di sektor EV ya, Pak. Apa sebenarnya yang membuat terjadi kenaikan begitu besar? Apakah memang harganya sudah mulai bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia? Iya, jadi secara harga untuk roda 2 ya, untuk roda 2 itu sudah kurang lebih sama atau bahkan ada beberapa lebih murah daripada motor ICE atau motor bensin secara harga. Kemudian secara teknologi kita melihat juga kita sebagai perusahaan teknologi juga bahwa motor EV ini lebih canggih. Tentunya masyarakat mungkin mulai yang tertarik untuk mengeksplor ke teknologi, mereka mulai melihat ke sana, dan tentunya kenaikan BBM akhir-akhir ini juga membuat mungkin pertimbangan mereka untuk beralih ke kendaraan listrik. Mhm. Oke, ada beberapa pertimbangan dari masyarakat untuk beralih ke EV atau electric vehicle begitu, kendaraan berbasis listrik. Berbicara komponen juga dari komponen-komponen pembentuk EV, utamanya mungkin kalau kita lihat salah satunya adalah baterai untuk EV tentunya, Pak, ya. Ini kan bisa dikatakan masih impor begitu. Anda melihat, dengan komponen-komponen untuk EV ini yang masih didatangkan dari impor, seberapa cepat sebenarnya industri dalam negeri kita bisa melihat potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri? Oke, jadi kami sendiri dari Volta saat ini kandungan lokal kami sudah 25%, dan di tahun ini kami akan tingkatkan kandungan lokal kami menjadi 40%, dan di tahun-tahun yang mendatang tentunya akan semakin tinggi. Jadi industri dalam negeri tentunya sudah mensupport terutama komponen roda 2 yang sudah lama banyak pabrik spare part juga yang lokal di Indonesia seperti ban, pelek, spion, kemudian beberapa komponen elektronik itu sudah bisa kita temui di lokal. Jadi Mhm. dengan adanya EV ini, karena kita ketahui ICE itu kurang lebih satu motor ada 3.300 komponen, tapi kalau EV itu hanya kurang lebih 300 komponen, dan komponen ini kita bisa temui di pasar Indonesia, dan semakin lama semakin berjalannya industri ini, berkembangnya industri ini, jumlah komponen lokal akan semakin banyak dan mudah ditemui. Dan Mhm. tentunya ini akan membawa harga juga akan semakin murah. Iya, oke. Nah, tapi komponen apa sebenarnya, Pak, yang belum bisa dipenuhi dari lokal, Pak? Eee, Teknologi dari dinamo sendiri karena terus berkembang, kemudian teknologi dari baterai. Jadi Mhm. teknologi dari baterai ini, harga baterai sendiri kurang lebih sekitar 40% sampai 50% dari EV, regardless Mhm. itu roda 2, roda 3, roda 4. Namun teknologinya terus berkembang, semakin murah, semakin canggih, semakin jaraknya semakin panjang, kurang Mhm. lebih seperti itu. Iya, 40% begitu ya harga dari EV ini Ya. ditopang oleh harga baterai juga yang masih bisa dikatakan masih impor, Pak. Nah, ketika melihat opportunity bahwa pemain di, industri baterai, kendaraan listrik ini juga masih cukup sedikit begitu ya di dalam negeri kita. Nah, apakah memang opportunity ini ketika memang pengusaha-pengusaha besar juga membuka untuk industri baterai kendaraan, listrik juga ke depannya, ini juga akan mendorong harga kendaraan EV semakin murah karena komponen domestik sudah cukup terpenuhi juga? Ya, tentunya Pak. Jadi kita menyambut baik sekali banyak pabrik baterai yang sudah ada di Indonesia, dan ini tentunya akan membawa komponen harga baterai semakin murah, dan karena 40% sampai 50% apabila harga komponen baterainya semakin murah, tentunya harga kendaraannya juga akan semakin terjangkau. Mhm. Oke, terkait dengan komponen, untuk kendaraan listrik, Pak, atau EV yang dari dalam negeri yang selama ini sudah bisa terpenuhi apa saja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Iya, jadi seperti misalnya tadi saya sebutkan ya pelek, ban, rem gitu ya, kanvas rem, kemudian frame,
kemudian beberapa electrical seperti kabel, konektor dan sebagainya, spion gitu Pak ya, itu sudah bisa kita penuhi di lokal. Jadi beberapa memang belum kita penuhi, terutama di motornya Pak, di controllernya, itu yang memang masih import, tapi kami berencana sih untuk terus mengembangkan kandungan TKDN Volta ini sehingga Mhm. mencapai 40% di tahun ini.